Eh, Hmm? jam berapa itunya kalau sesuai jadwal tadi 14.30? Iya, 14.30. Mungkin kesorean, karena kalau Jumat kan siang nggak ada ujian, jadi bisa diselenggarakan lebih awal. Boleh 1:30 atau jam 2. Wah, harus dibahas dulu sama teman-teman anak ITENAS yang lain. Silakan dibahas dulu aja ya. Eh, Mungkin nanti selesai ini kalian boleh bahas, cuma saya meninggalkan forum duluan ya. Saya ada rapat soalnya. Jadi silakan ininya dipakai. Tapi rekamannya saya stop nanti selesai kuliah. Oke, Bu. Oke, ini udah terlihat belum? Sudah, Bu. Kita meneruskan yang minggu lalu. Arsitektur sistem kontrol ini boleh dipakai di sistem yang akan kalian desain, boleh juga enggak. Jadi tergantung kalau misalnya sistemnya sudah dirasa kompleks, ini bisa dipakai arsitektur sistem kontrol. Tapi kalau dirasa, oh masih sederhana kok, nggak perlu ini, cukup kontrol yang sederhana aja. Boleh feedback, Oh iya boleh Bu, open loop aja, ya. tapi sebelumnya saya mau ngomong dulu ini yang makalah saya apa banyak data-data yang saya terpaksa harus pakai pendekatan karena saya nggak tahu aslinya gimana. Karena harus diukur benar-benar kalau mau yang eksaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suara Pakai data apa? pakai data pendekatan saya. Nggak apa-apa. Karena aslinya harus diukur pakai speedometer sama accelerometer. Aduh, kalau gitu mah udah wes sekalian TA. Jangan, jangan. Terus ini apa kok saya lihat itu apa ada data juga yang apa yang berdasarkan eksperimental. Jadi saya nanya ke teman saya yang itu yang ahlinya katanya itu harus dia sendiri juga itu harus apa harus diukur lagi secara eksperimen itunya koefisiennya itu. Asumsi aja, ambil asumsinya aja ya. Saya nurunin sendiri sih. Oke, Nurunin kalau gitu nggak rumus apa-apa. lain. Oke. Kalau misalnya nggak bisa, asumsikan dulu aja. Tapi kalau bisa diturunkan, nggak apa-apa, lebih baik. Ya maksudnya teh rumusnya teh ada dua versi gitu, ada yang pakai koefisien, ada yang enggak gitu. Mm-mm. Nah, kalau kalau yang pakai koefisien rumusnya lebih sederhana, tapi koefisiennya ini sendiri harus didapat dengan cara eksperimen. Itu dia. Jadi pakainya yang satunya. Iya. Nah, Oke. jadi kecepatannya adu udaranya aja yang saya itu asumsiin. Mm-mm. Karena yang lainnya kan udah bisa diukur lah gitu. Oke. Oke, tugas yang satu lagi yang kan seharusnya ada tugas satu lagi ya setelah UTS. Itu saya ambil dari makalah aja ya. Jadi mungkin karena belum ada kesepakatan, gimana kalau saya ambil dari makalah kalian yang part bagian yang terbaiknya. Itu nanti saya masukkan jadi nilai tugas yang Sama satu lagi Bu, ini satunya. saya makalahnya penuh penurunan rumus, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Eh, ada kok yang gitu kan yang awal-awal saya ngajar mekatronika. Waktu itu 2 tahun yang lalu. Itu rumusnya yang di kedepankan, terus ngitung sendiri pakai Excel, nurunnya sendiri juga, nggak masalah. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Eh, Kalau yang minggu lalu masih deliberatif, sekarang kita masuk ke reaktif. Reaktif ini antara sensor dengan aktuator itu langsung berhubungan. Nah, terus gimana sih caranya kalau sudah masuk ke sistem, sementara sensornya banyak, aktuatornya bisa satu atau bisa juga beberapa. Gimana caranya ngambil keputusannya, itu nanti ada metodenya. Nah, reaktif ini connection atau hubungan antara sensor dengan aktuator itu langsung
Kemudian bisa juga antara aktuator itu di-feedback-kan kembali ke sensornya, kemudian nanti jadi masukan langsung ke aksi apa yang akan diambil oleh aktuator. Syarat untuk reaktif ini murni reaktif. Jadi di dalam sistemnya itu tidak ada representasi internal dari lingkungan kerjanya. Jadi kalau yang minggu lalu kan ada penyimpanan map-nya, kalau di sini nggak ada. Jadi nggak nyimpan apa-apa. Kemudian karena tidak tersimpan apa-apa, otomatis juga tidak bisa memprediksi ke depan. Jadi dengan kata lain, kontrol reaktif ini skala waktunya sangat pendek, kemudian reaksinya itu langsung terhadap informasi dari sensornya. Nah, ini kira-kira diagram blok dari kontrol reaktif. Jadi kalau misalnya ini lingkungan kerja dari sistemnya, lalu ada beberapa sensor yang dipakai oleh sistem, kemudian aktuatornya bisa satu atau beberapa. Ini penghubung antara sensor dengan aktuator ini berupa aturan reaktif. Jadi satu aksi itu ditentukan oleh satu input sensor. Jadi kalau ada beberapa aksi yang harus diambil, maka akan ada beberapa aturan yang terhubung ke sensor. Kumpulan dari aturan ini memetakan situasi spesifik terhadap aksi yang spesifik juga. Jadi kalau kita analogikan, sebenarnya reaktif kontrol ini mirip dengan respons stimulus atau sistem refleks di diri kita. Jadi aksi yang dilakukan itu tidak dikomputasikan di otak dulu, tapi langsung dari sensor kemudian langsung beraksi. Jadi misalnya nih, ada yang ikut bela diri nggak di sini? Mempraktekkan bela diri atau martial arts? Enggak ada. Bela diri. Dulu saya iya, tapi saya sekarang udah enggak. Saya Bu. Oke, kalau sparring, pakai mikir nggak kalau nangkis serangan? Harusnya sih bagusnya nggak pakai mikir ya. Jadi maksudnya tinggal refleks aja gitu. Nah, Tapi ya awal-awal sih mikir, lama-lama udah biasa lah harus ngepainnya. Karena kalau sampai salah nangkis bisa nge-backfire ke diri sendiri juga gitu. ya kerasa ya. Jadi kalau pakai mikir dulu, ya sambil mikir keburu kena duluan. Jadi refleks kalau di diri kita itu mirip dengan reactive control. Cuma kalau di diri kita, refleks itu bisa dilatih. Masih bisa nggak sekarang refleksnya? Yang sudah dulu pernah tapi sekarang udah meninggalkan bela diri. Sebenarnya sih kalau belum pernah nyoba lagi saya. Oke. Biasanya saya langsung dibanting aja. Oke. Lagi pandemi jadi belum ikut lagi. Iya. Udah sibuk sama mata kuliah, Bu. Sama mata kuliah? Iya, serius. Bentar. Bela diri dengan mata kuliah gimana hubungannya? Kalau mata kuliahnya itu kasih banyak tugas sama mata kuliah elektro kan cenderung susah, jadi udah tinggalin dulu bela dirinya. Fokus dulu kuliah. Oke. Ya, cenderung susah saya lihat. Iya. Mungkin ya, meskipun udah meninggalkan beberapa tahun, seperti om saya waktu itu dia ikut, sebentar,
karate atau judo ya? Karate kalau nggak salah. Waktu SMP sih, tapi entah gimana sampai sekarang pun kalau kita agak-agak niat nih, iseng, niatnya mau mukul dia, mau mukul om saya, kerasa langsung noleh. Jadi refleks itu ada yang mungkin om saya latihan terus meskipun nggak sparring, tapi latihan olahraganya itu masih bisa dilatih refleksnya dengan olahraga sendiri maksudnya, tanpa sparring pun bisa. Nah, ini kontrol reaktif. Maaf ya ceritanya jadi agak-agak ke situ karena memang Nggak kelihatan apa-apa. Ngerti. reaktif kontrol itu kalau di manusia refleks itu. Ini kan analog. Kalau digital gimana, Bu? Digital reactive controlnya. Analog ini maksudnya analogi, Saya bukan pikir itu bukan analog, analog sistem digital. analog. Nah, kemudian balik lagi ke sini, aturan-aturan dari kontrol reaktif ini runningnya harus bersamaan dan paralel. Nah, kalau untuk masalah situasi lingkungan kerjanya, ini diekstrak langsung dari input sensornya, kemudian aksi yang diambilnya ini merupakan respon dari sistemnya atau perilaku dari sistemnya. Nah, sekarang kalau situasinya mutually eksklusif, jadi situasinya ada beberapa yang dirasa oleh sensor dan mutual, jadi levelnya sama. Ini hanya ada satu situasi yang bisa diambil dalam satu waktu. Jadi harus milih. Konsekuensinya hanya ada satu aksi juga yang bisa diaktifasi. Nah, ini yang kadang jadi kesulitan di kontrol reaktif. Jadi kenapa sebenarnya lebih enak deliberatif karena mikirnya berurutan. Kalau ini mikirnya ini situasi mana dulu yang harus diambil kalau terjadi bersamaan. Aksi mana dulu yang harus diaktifasi, yang harus dilakukan. Jadi ini kesulitan untuk memisahkan situasi yang mana yang prioritas dan yang mana yang tidak. Atau bisa juga beberapa situasi yang terjadi, nanti aksinya dari beberapa itu cuma satu aja. Itu balik lagi nanti ke aturan yang kita buat, kita inginnya seperti apa nih untuk kontrol reaktifnya. Nah ini kita bisa sebenarnya aturan-aturannya untuk banyak situasi itu nanti dipetakan ke dalam beberapa aksi. Nah, cuma kalau semua kemungkinan itu kita masukkan ke reactive control, otomatis nanti jumlah aturannya akan membesar secara eksponensial dan berhubungan dengan jumlah dari sensornya. Jadi semakin besar jumlah sensor, semakin banyak, maka jumlah aturan itu juga semakin banyak tapi secara eksponensial. Dikebayang. Kita mesti hati-hati juga. Sedikit sensor rugi di sistemnya. Banyak sensor kesulitan di masalah aturannya. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Kalau gitu Bu, sensornya ada yang multi sensor aja nggak? Jadi sensor ini bisa ngukur beberapa parameter sekaligus gitu. Daripada capek-capek sensornya banyak gitu. Ada sensor yang bisa mengukur beberapa parameter. Nanti silakan lihat ya, misalnya sensor yang jadi satu, humidity dengan temperatur, itu kan cuma satu tuh. Tapi nanti hasil pembacaannya ada dua. Tapi aksinya tetap. Ya langsung begitu aja. Gitu. Aksinya tetap kan. Misalnya
Eh, kalau misalnya temperaturnya 40, kelembapannya 90, itu pasti kerasa panas sekali. Apa yang harus dilakukan? Bisa juga nanti pembacaannya temperaturnya 40, tapi ternyata kelembapannya sedikit, jadi kering, cuma 40% juga. Itu nanti aksi apa yang harus dilakukan? Jadi meskipun sensornya cuma satu, hasil pembacaannya seperti apa, itu nanti tergantung lagi aksinya mau seperti apa. Karena bisa jadi satu sensor dengan pembacaan yang banyak, bisa jadi nanti ada yang kontradiktif. Diinginnya kalau lembab dan panas seperti apa, kalau lembab kering seperti apa. Maaf, lembab panas, kering panas, kemudian kering tapi udaranya dingin, itu nanti aksinya seperti apa. Bisa beda-beda juga. Jadi tetap satu sensor itu bisa aksinya sudah bisa ada beberapa. Aturannya bisa beberapa juga. Kalau ditambah lagi sensornya, nambah lagi aturannya dan nambah lagi aksinya yang harus diambil apa. Kita mengenal ini control space yang komplit. Jadi state space atau ruang keadaan yang keseluruhan dari satu sistem itu terdiri dari semua kemungkinan kombinasi dari state atau keadaan internal dan eksternal. Di sensornya bisa mengindra keadaan internal, bisa juga mengindra keadaan eksternal. Nah, kemudian pemetaan yang komplit ini dari keseluruhan state ini nanti diperlukan untuk sistem untuk merespon semua kemungkinan yang ada tadi. Tadi bisa contohnya yang sensor kelembapan dan temperatur yang jadi satu. Kemungkinannya apa aja nih? Kemungkinan kombinasinya. Nanti respon yang harus diambil apa aja kemungkinannya. Nah, kita kalau dulu mungkin, dan kalau memorinya juga cukup, kita bisa menggunakan lookup table. Tapi yang jadi masalah, kalau lookup table-nya makin besar, atau sudah sangat besar ukurannya, nyarinya juga makan waktu. Jadi, namanya reaktif, tapi tetap makan waktu. Ujung-ujungnya jadinya nggak reaktif. Jadi yang harus diperhatikan di sini untuk sistem yang menggunakan reactive control, gunakanlah aturan reaktif yang paralel yang bersamaan. Jadi nanti ujung-ujungnya menggunakan arsitektur paralel atau multitasking. Bisa juga menggunakan pemetaan yang tidak komplit, jadi ada yang kita buang. Yang nggak perlu bisa kita buang aturannya, kemungkinannya juga bisa kita buang. Yang kita ambil adalah situasi yang urgent, yang penting, yang bisa men-trigger reaksi yang sesuai. Tapi kalau bisa, ambillah kemungkinan situasi dan kemungkinan reaksi yang sangat penting bagi sistem itu supaya bisa bekerja dengan baik. Misalnya nih, ini mohon maaf ya, saya ngambil contohnya robot karena yang kelihatan nih untuk kelihatan contohnya. Misalnya ada robot dengan menggunakan sensor whisker, sungut, sensor sentuh. Kalau sungutnya, nah ini yang diinginkan adalah kontrol reaktif untuk bernavigasi secara aman bagi robotnya itu.
Nah, kita bisa ngasih aturan seperti ini. Kalau sungut sebelah kiri bengkok, maka robotnya harus belok kanan. Kalau sungut kanan bengkok, maka harus belok kiri. Kalau dua-duanya yang bengkok, maka dia harus mundur, kemudian belok kiri. Kalau keadaannya yang lain, tetap jalan maju. Nah, ini kita bisa lihat sensornya cuma 2 yang dipasang, sungut kiri dengan sungut kanan. Kemudian rodanya, motornya dijadikan satu kesatuan bekerjanya. Jadi yang kita buat aturannya tidak hanya 2 nih, nggak cuma untuk sungut kiri dan sungut kanan, tapi kita tambahkan kemungkinannya sungutnya dua-duanya bengkok, aksi apa yang harus dilakukan. Kemudian tambahkan lagi, kalau sungutnya tidak merespon, tidak mengindra apapun, maka sistemnya tetap jalan. Ini contoh reactive control yang sederhana untuk navigasi yang aman. Dan ada lagi nih, yang lebih kompleks nih contohnya. Masih masalah navigasi yang aman untuk robot, tapi di sini sensor yang dipakai bukan sungut, bukan sensor sentuh, tapi sonar yang digunakan. Ada 12 sonarnya dipasang seperti ini, sekeliling. Robotnya bentuknya silinder. Kemudian misalnya kita melakukan pembagian untuk pembacaan sonarnya dan aksi yang akan dilakukan nanti. Ada zona bahaya dan ada zona aman. Di kalau zona bahaya, kita akan menganggap benda yang terdeteksi di zona bahaya itu terlalu dekat. Kalau di zona yang aman, berarti benda yang terdeteksi itu nggak masalah, nggak akan merusak atau ditabrak oleh robot ini. Misalnya ini, kalau yang kita masukkan ke dalam zona bahaya ada sensor 1, 2, 3, dan 12. Ternyata kalau pembacaannya di sini, hasil pembacaan dari sensor sonar ini lebih kecil dari minimumnya, misalnya kita pasang nilai minimumnya 10 cm untuk jarak amannya. Jadi misalnya kalau jaraknya yang kebaca kurang dari 10 cm dan robot ini tidak berhenti kondisinya, maka dia harus berhenti. Kemudian kemungkinan yang kedua kita tambahkan. Ini kalau robotnya lagi jalan. Sekarang kalau robotnya lagi berhenti, jaraknya yang kebaca kurang dari jarak minimum. Berarti robotnya harus mundur. Kalau kebacanya yang lain, dia aman, maju aja. Nah, di sini controller yang kita terapkan, yang diterapkan oleh robot ini tidak menggunakan sensor yang ada di samping dan di belakangnya. Jadi cukup yang di depan aja. Nah, ini tadi yang sederhananya untuk 12 sensor. Sekarang misalnya kalau kita tambahkan lagi. Kalau lingkungan kerjanya dinamis, kita tambahkan layer berikutnya. Jadi kalau sensor 11 dengan 12, jaraknya terbaca kurang dari jarak minimumnya, dan sensor 1, 2 juga sama. Jadi yang kebaca objeknya di sini jaraknya kurang dari jarak minimum, maka robotnya harus belok kanan. Lalu satu lagi, kalau misalnya yang kebaca di sini
Jadi sensor 3 dengan 4 yang deteksi objeknya. Dan jaraknya kurang dari jarak minimum. Maka robotnya harus belok kiri. Nah, jadi bukan di depan posisi objeknya, tapi di sebelah sini. Depan tapi nyamping. Nah, supaya aman, kalau ini jalan terus, ada kemungkinan ini ketabrak objeknya. Jadi, supaya aman, robotnya dibelokkan. Untuk perilaku ini bisa dinamakan sebagai perilaku collision free wandering. Jadi jalan bebas robotnya dan collision free. Maksudnya bebas tabrakan juga. Nah, di sini kita punya kondisi mutually exclusive untuk dua kondisi ini. Bacanya objeknya sebelah kiri atau sebelah kanan tapi agak di depan. Kemudian untuk masalah seleksi aksinya untuk yang kontrol reaktif. Kalau aturannya itu tidak ke-trigger oleh kondisi yang mutually eksklusif, yang unik, aturannya lebih dari satu aturan itu bisa di-trigger dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa ngirim 2 atau lebih perintah ke aktuator. Jadi misalnya, kalau ini kan, ini kan ada pilihan nih. Ada sama-sama, levelnya sama, tapi ada kondisi kalau objeknya di sebelah kiri, dia harus belok kanan. Kalau objeknya sebelah kanan, dia harus belok kiri. Kalau misalnya kita masangnya tadi yang safe zone-nya sampai ini, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Otomatis nanti ini juga sama, maksudnya sama-sama kedudukannya, aturannya, apa yang harus dilakukan. Kita bisa menggunakan pemilihan aksi, dan biasanya ada 2 cara, dengan cara arbitrary atau dengan fusion. Kalau arbitrary, kita harus memilih aturan mana yang diambil nih. Kadang ada yang berdasarkan skala prioritas, ada juga yang suka-suka kita deh gitu. Jadi misalnya ini tadi. Saya balik ke sini. Ini kenapa nih? Kalau sungutnya bengkok dua-duanya, mundur, terus kenapa milihnya belok kiri? Kenapa nggak belok kanan? Kalau kalian mau coding seperti ini, milihnya mau belok kiri atau mau belok kanan? Sama aja kali ya. Sama aja. Saya lihat aja dulu petanya yang mana yang lebih efisien gitu. Kalau misalnya petanya kita nggak tahu, robotnya nggak tahu nih. Kan ini reaktif, jadi petanya otomatis belum diketahui oleh robotnya. Mungkin akan ada yang milih kanan dulu. Karena mungkin ada pikiran arah kanan itu lebih baik dibanding arah kiri. Ada juga mungkin yang seperti ini, milih kiri dulu. Tapi pada akhirnya hasilnya sama aja deh. Ya, hasilnya akan sama aja. Kecuali kalau misalnya belok kiri, di sini tiba-tiba ada objek lagi. Nah, itu baru akan jadi nggak sama. Cuma kan ini kedudukannya, robotnya nggak tahu petanya. Hasilnya akan sama aja, tapi ini lagi-lagi balik ke kita sendiri kan. Jadi kita inginnya ngasih aturannya gimana. Nah, ini
Untuk contoh yang, maaf ini tadi, yang arbitrary. Jadi belok kanan maupun belok kiri sama aja, cuma kadang ada dari programmernya suka-suka nih aturannya mau seperti apa nih. Kemudian ada lagi fusion. Oh ya, maaf, balik lagi ke sini ya, arbitrary. Arbitrary juga ada yang berdasarkan suka-suka programmernya sih. Tadi mau belok kiri atau mau belok kanan. Atau ada juga yang berdasarkan pengalaman. Jadi kalau biasanya belok kanan itu ternyata lebih bahaya dibandingkan belok kiri dulu. Misalnya kejadian seperti itu. Jadi programmernya berdasarkan pengalamannya memasukkan pengalaman itu ke pilihan aturan ini. Oh, lebih baik belok kiri dulu. Dan satu lagi, untuk memilih aksi itu menggunakan fusion. Jadi kalau arbitrary tadi milih selector seperti MUX, multiplexer. Kalau fusion ini mengkombinasikan. Jadi aturannya itu dikombinasikan. Jadi dikombinasikan untuk menjadi satu perintah ke aktuator. Balik ke arbitrary. Arbitrary ternyata ada beberapa tipe juga. Jadi ada yang berdasarkan hierarki prioritas. Jadi aturannya ada skala prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada hierarki yang dinamis. Jadi kalau ini kita tanamkan ini oleh programmer udah fix seperti itu hierarkinya. Nah, kalau dinamis ini bisa berubah kalau ternyata di lingkungan kerjanya ada perubahan. Jadi bisa berubah, bisa kita coding lagi, atau bisa juga hierarkinya berubah kalau sistemnya belajar atau beradaptasi. Bisa menggunakan machine learning, bisa menggunakan deep learning, dan lain-lain. Kemudian kaitannya juga ini dengan learning. Jadi kita bisa nanam prioritas aturan, inisialisasinya, pengenalannya seperti apa. Kemudian nanti sistemnya belajar dulu, bisa sekali belajarnya, atau bisa juga terus-menerus. Kemudian multitasking. Kalau arbitrary tadi memutuskan satu aksi yang akan dieksekusi. Kemudian untuk merespon semua kemungkinan aturan yang mungkin ke-trigger, ini harus dimonitor secara paralel dan secara bersamaan. Jadi kalau tadi kasusnya yang robot tadi, cara monitoringnya seperti ini. Jadi kalau tidak ada objek halangan di depan, robotnya tetap jalan maju. Kalau ada objek di depan, robotnya berhenti, kemudian berbelok menjauh. Nah, untuk memonitornya, nah, di sini ada kita berikan waktu 30 detik. Jadi setelah belok menjauh, kemudian jalan, bisa jalannya lurus, bisa random, belok-belok. Nah, kemudian setelah 30 detik, baru nanti belok lagi ke yang tadi, tujuan yang awalnya tadi. Udah aman atau belum? Atau bisa juga arahnya random. Jadi ini bisa, di sini berhenti, kemudian berbelok, jalan lurus. Setelah 30 detik, baru belok ke arah yang random kalau yang kasus ini. Tapi bisa juga kita berikan kasus
Di sini berhenti, berbelok jauh, jalannya bisa lurus, bisa random arahnya, berbelok-belok, kemudian nanti baru dibelokkan ke arah yang semula. Kemudian untuk memonitor sensor, kalau kita monitor secara sekuensial, secara berurutan, itu ada kemungkinan akan ada event atau kejadian yang hilang, kejadian penting yang hilang. Atau sensornya akan membuat sistem gagal untuk bereaksi secara real time. Jadi ini yang harus hati-hati kalau menerapkan reactive control. Kalau bisa jangan sekuensial monitoring sensornya. Jadi kita harus menggunakan monitoring paralel. Nah, juga kalau paralel mungkin nanti ada kesulitan juga di masalah pemrogramannya. Harus yang kita tanamkan bukan sekuensial, tapi nanti kaitannya dengan object oriented, di mana yang akan diambil dan mana yang bisa dilakukan secara paralel. Nanti kalau menurut skala prioritas, mana aturan yang diambil duluan. Ya harus multitasking. Misalnya ada 10 sensor, maaf tadi 12 sensor, yang ini tadi. Yang ini tadi, ini berarti monitoring 12 sensor ini harus secara bersamaan. Jangan berurutan monitoringnya sensor 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan. Kenapa? Jadi kalau ternyata kita lakukan secara sekuensial, berurutan, pas kita monitoring sensor 9, ternyata di sini ada objek, otomatis robotnya akan nabrak. Jadi lakukanlah monitoring secara paralel. Berarti semuanya ini harus nyala sekaligus. Iya. Oke. Makanya mungkin bisa tanya ke kakak-kakak angkatannya, kakak tingkat ya istilahnya sekarang. Kalau yang TA-nya robot itu biasanya setengah mati mikirnya ya, karena masalah ini tadi. Sensornya yang dipasang harus banyak. Belum nanti robotnya harus jalan, apalagi kalau robotnya berkaki. Nanti harus gimana nih? Ngatur kakinya aja udah susah, apalagi ini harus monitoring sensor dalam jumlah yang banyak secara bersamaan. Biasanya sih masalah di microcontrollernya. Jadi ini aja udah berat. Microcontrollernya pasti ngebacanya dari atas ke bawah, pasti sekuensial ngebacanya. Nah itu. Nah itu, makanya ada yang membagi masalah sensornya aja, mikrokontrolnya sendiri, kemudian masalah aktuatornya juga sendiri, dan nanti ada mikro lagi yang utama untuk ngatur komunikasi antara yang aktuator dengan yang sensor tadi. Tetep Bu, dibacanya sama mikrokontrollernya dari atas ke bawah ya, sekuensial terus. Kalau masih punya harus pendekatan lain. Iya. Makanya kenapa robot yang makin kompleks itu mikrokontrollernya atau prosesornya juga semakin kompleks. Karena ini tadi, untuk mengakomodasi masalah paralelisme tadi. Multitasking itu. Jadi kalau yang dipasang, masalah ini aja, sonar aja, ultrasonik aja masih bisa diatasi. Tapi kalau udah kamera itu prosesornya harus sendiri lagi, nggak bisa disatuin dengan ini. Berat soalnya. Ya. Nah, kemudian untuk mendesain sistem yang reaktif,
Jadi ini tantangannya nih. Gimana caranya kita menempatkan banyak aturan supaya perilaku yang dihasilkan oleh sistem itu efektif, reliable, kemudian goal directed. Jadi jangan melenceng, targetnya apa, nanti perilakunya melenceng jauh, jangan sampai. Kemudian gimana caranya kita mengorganisasikan reactive controller itu sesuai dengan cara yang bisa di prinsipal sesuai dengan cara yang mendasar. Nah, ini di tahun 85. Jadi untuk mendesain sistem reaktif itu banyak metode sebenarnya. Cuma di tahun 85 dikenalkan arsitektur subsumption untuk ngatur sistem reaktif. Caranya gimana supaya bisa bekerja dengan baik. Ini diperkenalkan oleh Rodney Brooks dari MIT yang beliau kenalkan. Nah ini kalau yang umum, yang tradisional, yang deliberatif. Untuk sistem yang deliberatif ini horizontal. Jadi dari pembacaan sensor, ini ada perilaku, ada modul sensing, kemudian memodelkan lingkungan kerja, kemudian planningnya apa, lalu dari planning ambil aksinya apa, baru diteruskan ke aktuator. Nah, yang beliau kenalkan subsumption, ini maaf, saya PDF-kan kok jadi hitam, cuma ini gambarnya sama dengan yang ini. Ini subsumption. Yang beliau kenalkan ini. Jadi dari sensor ke aktuator itu nggak harus lewat tadi sensing, modeling, planning, dan action. Tapi kita bisa langsung naruh perilakunya apa sih. Rodney Brooks kebetulan robotisis, jadi dia orang robotika. Yang dia kenalkan waktu itu perilaku misalnya robotnya harus menghindari tabrakan. Kemudian layernya yang berikutnya menghindari objek. Kemudian yang berikutnya perilaku wander around, jadi robotnya jalan aja suka-suka, ngeliling-keliling. Kemudian layer yang berikutnya eksplorasi. Jadi kalau ini jalan suka-suka, kalau eksplorasi ini bisa berupa misalnya dari satu titik start, nanti ditentukan titik akhirnya di mana. Jadi kalau wander around ini tidak ditentukan titik akhirnya, kalau eksplorasi ini ditentukan titik akhirnya. Yang dia kenalkan waktu itu seperti ini, gambar yang ini ya. Inspirasinya diambil dari proses evolusi untuk subsumption ini. Maksudnya ke proses evolusi, jadi perilaku yang paling sederhana itu nanti bisa ditambahkan kalau sudah berhasil, bisa ditambahkan ke perilaku yang lebih rumit. Dan itu nanti ditempatkan di layer yang lebih atas. Ya. Jadi kita kalau membuat sistem, nggak masalah, sistemnya nanti kerjanya sederhana dulu, berikutnya nanti bisa kita tambahkan perilakunya yang lebih kompleks. Sehingga nanti yang bawahnya, perilaku yang sebelumnya itu tetap jalan, tapi nanti perilaku yang berikutnya itu bisa mengatasi masalah yang bawah juga. Nah, kalau misalnya perilaku yang baru itu ada masalah, perilaku yang sebelumnya itu harus tetap bisa berjalan. Ini syarat untuk subsumption. Jadi, kenapa diambil dari evolusi? Jadi, creator, antar bahasa Indonesianya yang enak apa ya? Bukan makhluk juga ya.
ciptaan ya. Jadi ciptaan yang komplit sekarang itu awalnya dulu dari makhluk bersel satu, kemudian membentuk makhluk bersel jamak yang akhirnya jadi seperti sekarang. Ini diambil untuk arsitektur subsumption. Ini prinsip desainnya, sistemnya dibangun bottom up, jadi bukan top down, tapi dari bawah bottom ke perilaku yang utama, yang atasnya. Kemudian komponennya ini perilakunya harus harus bisa menyelesaikan satu tugas, misalnya perilaku menghindari halangan objek, perilaku mencari pintu, perilaku mendatangi ruangan. Ini contohnya. Kemudian semua aturannya ini bisa dieksekusi secara paralel, bukan sekuensial. Kemudian komponennya ini diorganisasikan dalam layer, dari layer bawah sampai layer atas. Layer yang terbawah ini akan menghandle tugas yang paling mendasar. Kemudian layer yang terbaru, yang semakin baru ditambahkan, ini akan mengeksploitasi layer yang bawahnya. Jadi, misalnya ini, avoid obstacles, ini akan mengeksploitasi perilaku ini, menghindari tabrakan. Wander around, ini akan mengeksploitasi menghindari objek. Kemudian eksplorasi, ini akan mengeksploitasi wander around. Kemudian resep untuk mendesain subsumption itu tidak ada resep yang sudah fix. Jadi ini mau nggak mau pembentukannya itu awalnya dari trial and error dan dari pengujian. Jadi teruji secara empiris dari trial and error tadi. Kemudian berapa jumlah layernya? Ini tergantung dari spesifikasi sistemnya, kemudian lingkungan kerjanya seperti apa, lalu tugas yang harus diselesaikan seperti apa. Untuk menspesifikasikan perilaku yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, itu dilakukan secara kualitatif, kemudian setelah itu dikomposisikan menjadi perilaku yang spesifik dan independen, dan nanti ini perilaku spesifik dan independen ini akan menjadi layer, lapisan-lapisan. Kemudian tentukan perilakunya secara granular. Kemudian perilakunya juga harus terhubung langsung ke sensor dan efektor dari sistemnya, ke aktuator yang nanti terhubung ke efektor. Ini nanti kalau efektor ini kaitannya dengan bentuknya, misalnya memegang, jadi sensornya apa, pembacaannya, nanti perilakunya misalnya robotnya harus megang, atau misalnya harus belok. Nanti beloknya pakai apa? Pakai roda misalnya. Nah, itu kaitannya dengan perilaku dari subsumption ini. Kemudian setelah itu dibangun secara inkremental, diuji, kalau sudah teruji, bagus, tambahkan layer berikutnya. Uji lagi, tambahkan lagi. Uji lagi, kalau bagus, tambah lagi. Nah, misalnya ini,
Untuk awal, yang kita desain dan kita implementasikan dan kita debug adalah layer yang ke-0. Kalau ini sudah oke, kita desain layer yang pertama. Saat kita mendesain layer yang pertama, layer ke-0 ini akan dipakai oleh layer pertama. Nah, ini asal mula dari kenapa namanya subsumption. Jadi, eksistensinya tetap ada dan dipakai. Dan layer yang ke-0 ini tetap berfungsi. Nanti kalau layer satunya sudah oke, kita bisa menambahkan layer kedua. Layer kedua ini akan menggunakan layer yang pertama. Dan nanti kalau ditambah lagi layer ketiga, ini juga nanti akan menggunakan layer kedua. Tapi layer-layer bawah ini tidak dihilangkan. Tetap ada dan berfungsi. Layer yang lebih atas itu bisa mendisablekan layer bawahnya. Nah, misalnya kalau di sini layer yang di atasnya adalah avoid obstacle, kemudian layer bawahnya bergerak moving around, jadi layer atasnya bisa menghentikan perilaku yang bawahnya. Nah, misalnya yang layer 2 ini yang layer atasnya, ini bisa menghentikan perilaku level yang pertama dengan cara menghilangkan atau dengan cara menghilangkan output level pertama atau dengan cara menekan input level pertama. Nah, prosesnya ini terus berlangsung sampai ke level yang paling atas. Nah, subsumption ini berkaitan dengan finite state machine. Mungkin sudah belajar sekilas di elektronika digital. Untuk desain sistem rangkaian sekuensial. Nah, subsumption arsitektur ini diimplementasikan menggunakan bahasa subsumption dan dasarnya berupa finite state machine yang augmented. Nah, ini biasanya diimplementasikan menggunakan bahasa Lisp. Tapi bisa juga menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Ini kalau Lisp ini yang dilakukan oleh Rodney Brooks. Jadi kalau sekarang bebas-bebas saja menggunakan bahasa yang lain. Nah, kalau yang dilakukan oleh Rodney Brooks dulu, setiap perilakunya ini direpresentasikan dalam satu AFSM. Jadi misalnya untuk kalau ada tabrakan nih, dari input sensor sonar, kemudian masuk ke finite state machine-nya, kemudian outputnya dia harus melakukan halt robotnya. Nah, di sini ada penekanan untuk ke input dan ini ada penghilangan di bagian output. Jadi stimulus atau input atau respon atau outputnya ini bisa dihilangkan atau ditekan oleh perilaku aktif yang lain. Jadi ini nanti satu perilaku kemudian nanti digabungkan dengan AFSM yang level atas-atasnya lagi. Satu finite state machine ini bisa mengeluarkan satu state dalam satu waktu, kemudian bisa menerima satu atau lebih input dan bisa
memberikan satu atau lebih outputnya. Koneksinya menggunakan wiring komunikasi untuk meneruskan pesan input dan pesan output. Kemudian yang disimpan itu hanya pesan yang terakhir. Jadi mungkin mengingat lagi elektronika digital yang rangkaian sekuensial menggunakan flip-flop, itu biasanya hanya kondisi yang terakhir yang tersimpan. Runningnya secara asinkron. Kemudian networknya, misalnya representasi layernya untuk ini adalah withering, avoidance, dan goal seeking. Layernya semuanya bekerja secara bersamaan tapi asinkron, sehingga bisa dimungkinkan untuk menambah layer lagi di atasnya karena asinkron tadi. Nah, ini yang diusulkan oleh Rodney Brooks tahun 87. Jadi tahun 85 dia ngusulin yang generalnya, yang umumnya. Nah, ini yang dia usulkan pemodelan untuk robot. Ini dari sensor, kemudian aktuatornya ke motor dan ke pengereman. Dan di sini perilakunya untuk layer yang paling bawah ada runway dan ada forward, maju. Kemudian layer berikutnya ada wander dan ada go. Kemudian layer yang teratas ada untuk perilaku tabrakan, reverse, dan kalau loss. Nanti hubungannya masing-masing seperti apa dari layer bawah sampai atas, kemudian kaitannya dengan ke aktuatornya dan dengan sensornya seperti ini. Nah, misalnya yang dilakukan pertama adalah moving around safely. Jadi ini, kalau ini sudah tercapai, ini bisa kita namakan layer ke-0. Nah, balik ke sini lagi. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah robotnya jalan dan aman, yang berikutnya bisa kita tambahkan perilakunya. Nyari objek tertentu, kemudian dikumpulkan. Nah, komunikasi antara layer ke-0 dengan layer ke-1 ini menggunakan wiring. Penggunaan layer ini maksudnya adalah untuk modularize, jadi dipecah-pecah sistem reaktifnya dalam bentuk modul perilaku. Ini kenapa kita nggak naruh beberapa perilaku dalam satu layer dalam jumlah banyak, karena nanti jatuh-jatuhnya sekuensial. Lebih baik kita pecah menjadi beberapa layer. Layer yang pertama, yang paling bawah, itu layer untuk perilaku yang paling mendasar. Berikutnya, bisa kita tambahkan perilaku yang lebih advance. Di paling tidak, kita bisa membatasi untuk layer paling bawah itu perilakunya 2 atau 3 saja. Jadi jangan sampai 10. Kalau 10 itu nanti prosesnya juga sudah lama. Jatuhnya nanti deliberatif. Kemudian ini ada lagi desain yang buruk. Tadi yang naruh perilaku, ya modul perilaku dalam jumlah banyak dalam satu layer. Kemudian desain yang buruk juga ini. Kita menempatkan
banyak connection antar layer. Jadi kalau bisa connection antar layernya itu kita batasi. Jangan sampai ini nanti juga terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Ini selain ke sini terhubung juga ke yang atas ini. Nanti ujung-ujungnya atau ini nih, yang forward ini nanti terhubung ke sini juga, ke sini juga. Nanti kalau seperti itu ujung-ujungnya akan ada kebingungan di perilakunya, kemudian nanti ngambil keputusannya juga akan membingungkan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah independence dari tiap modulnya untuk subsumption. Kemudian coupling atau pemasangan antara satu modul dengan modul lain itu jangan sampai mengganggu modularitas dari sistemnya. Kemudian kalau modulnya interdependent, jadi ada ketergantungan ke modul yang lain beberapa, ini ada kemungkinan juga tidak kokoh terhadap kegagalan. Nah, sehingga ini harus sangat diperhatikan dalam subsumption. Kalau layer yang layer yang di atas itu gagal, layer yang bawahnya harus bisa bekerja, tidak terpengaruh oleh kegagalan layer atasnya. Jadi, subsumption ini independence dalam satu one way terhadap antar layernya. Kemudian, kalau bisa jangan menggunakan two-way independence karena tidak praktis. Jadi, ini kalau bisa satu arah saja. Nah ini, kita lihat tanda panahnya satu arah saja. Tidak bisa bolak-balik. Karena kalau bolak-balik juga nggak praktis. Ini nanti akan ada kebingungan juga dalam mengambil keputusan. Kemudian ada pertimbangan lagi untuk network, untuk jaringan AFSM. Layer yang di atas itu selalu harus bisa menggunakan layer bawahnya. Kemudian kalau di sini tadi karena ada supresi, penekanan dan inhibisi, penghilangan di bagian output, di layer pertama itu bisa dikopling dengan layer ke-0. Layer kedua bisa dikopling dengan layer pertama. Layer ketiga bisa dipasangkan dengan layer kedua. Tapi jangan memasangkan layer 2 dengan 0 atau 3 dengan 0. Jadi berjenjang. Kemudian bisa nggak sih sebenarnya kita menggunakan aktivitas sekuensial di subsumption, lalu coupling antar layernya ini bisa nggak sih tidak di dalam sistem itu sendiri, jadi tidak menggunakan wiring komunikasi? Sebenarnya bisa. Dua hal ini bisa dilakukan, jadi komunikasinya dan aktivitas sekuensialnya ini menggunakan lingkungan kerjanya. Misalnya ini. Contoh untuk yang robot pengumpul kaleng soda di kampus mana saya lupa ya. Itu. Yang robot Herbert ini ngambil kaleng soda, ngumpulin, terus dia balik ke posnya. Kemampuan dari robot ini, Herbert ini, dia bisa bergerak tanpa menabrak objek
kemudian mendeteksi kaleng soda menggunakan kamera dan laser, lalu punya tangan, bisa memanjang, mengindra kalau ada kaleng di genggamannya, kalau maksudnya tangannya terbuka, kemudian tangannya bisa menutup, kemudian bisa memendekkan tangannya. Perilakunya yang dilakukan oleh Herbert ini, nyari kaleng soda, kalau melihat satu kaleng soda, dia mendekatinya. Kemudian kalau sudah dekat, dia memanjangkan tangannya untuk mencapai kaleng soda tadi. Kemudian kalau sensor di grippernya deteksi ada sesuatu dekat dengan grippernya, dia menutup grippernya, menjepit. Nah, kemudian kalau kalengnya berat, kalengnya ditaruh kembali, jadi berarti kalengnya masih ada isinya. Tapi kalau ringan, kalengnya diambil, kemudian grippernya tertutup, kemudian menarik tangannya, lalu kembali ke posnya. Home di sini maksudnya posnya. Jadi yang dilakukan adalah mendeteksi apa yang ada di lingkungan kerjanya. Jadi sekuensialnya dari sini, bukan berdasarkan proses komputasi yang ada di dalamnya, sekuensialnya, tapi dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kerjanya. Jadi kalau ini sudah tercapai, berikutnya men-trigger yang ini. Kalau tercapai, men-trigger yang ini. Tercapai, men-trigger yang ini. Dan kalau sudah tercapai, men-trigger yang terakhir. Jadi yang dia lakukan hanya sensing, mengindra. Jadi kalau ini mengindra, oh ada kaleng soda, mendekat. Gitu mendekat, tangannya memanjang, kemudian kalau grippernya deteksi ada sesuatu, maksudnya kaleng sodanya, grippernya nutup, kemudian ngangkat, kalau berat ditaruh lagi, kalau ringan diambil. Nah, dari situ kemudian men-trigger perilaku berikutnya, kembali ke posnya. Jadi nggak ada wiring internal antar layernya untuk mencapai tugas pencarian, grabbing, menggenggam, kemudian memendekkan lengan, menarik tangannya, dan kembali ke posnya. Kalau gitu Bu, kalau kita ingin tambah beban yang bisa diangkat gimana? Tambah beban yang bisa diangkat Ya. di Herbert ini? Ya. Bisa, tergantung dari nanti penambahannya gimana. Porsinya gitu, misalnya. Bisa. Kan kalau berat disimpan lagi. Nah, kita ingin misalnya angkat itu yang berat itu. Oke. Di sini ini ada kamera. Jadi yang dia lihat dulu pertama kali adalah bentuknya kursi atau kaleng soda. Kalau misalnya nambah ada bentuk lain ditanamkan kursi, ya mau nggak mau nanti aturannya ditambahkan di sini, perilakunya ditambahkan. Kira-kira apa nih yang akan ditambahkan? Selain ngambil kaleng soda, kursinya harus diapain? Mau dipegang aja atau mau diangkat? Terus dibawa pulang? Diangkat terus dibawa pulang lah. Yang akan dibawa pulang. Berarti nanti yang dilakukan
pencariannya bukan cuma kaleng soda, tapi kursi juga. Ya, nanti di sini kalau udah nemu salah satu kaleng soda atau kursi. Kalau misalnya nemunya kursi, nah berarti nanti keputusannya di sini, jadi nanti ada pilihan di sini. Kalau nemunya kursi, kalau dia berat, angkat, bawa pulang, tapi kalau ringan, diemin, taruh balik. Berarti ada sesuatu yang aneh di kursinya, karena terlalu ringan. Atau pengenalan objeknya ada yang salah. Nah, kemudian nanti kalau misalnya yang kelihat duluan kaleng soda, berarti nanti ada pilihan, oh apa yang harus saya lakukan dulu terhadap kaleng soda. Nanti ada pilihan di sini, kalau berat masih ada isinya, taruh lagi, kalau udah ringan, bawa pulang. Jadi ini bisa kita tambahkan, tergantung dari tugas yang ingin diselesaikan, dan penambahannya nanti dilihat dulu. Apakah nanti akan sama levelnya, misalnya tadi kursi dengan kaleng soda. Kalau sama, berarti nanti ke layer-layer berikutnya, perilaku yang lebih atasnya lagi, itu ada pemilihan. Tapi kalau misalnya nanti di sini ada prioritas, oh yang harus dilakukan nyari kaleng soda dulu, kursi belakangan. Berarti ini dilakukan dulu, baru nanti kalau kaleng sodanya sudah bersih semua, baru melakukan tugas ngangkat kursi. Jadi nyari kursi, yang dilakukan apa, baru nanti diangkat sampai selesai. Ini tergantung dari kita yang ngasih tugas ke robotnya. Robotnya mau kerjain apa. Nah, dari contoh Herbert tadi, ini tadi events-nya secara sekuensial, ini berurutannya sebenarnya, tapi yang dipakai bukan wiring komunikasi di dalamnya, jadi cuma menggunakan penginderaan sensor terhadap lingkungan kerjanya. Jadi mengaktifasi perilaku melalui penginderaan, melalui sensing. Jadi yang diusulkan oleh Rodney Brooks ini adalah lingkungan kerja itu merupakan model yang paling baik untuk sistem. Kenapa? Karena lingkungan kerja bisa menyediakan informasi secara langsung melalui sensing, kemudian paling baik untuk menyelesaikan menggunakan informasi itu daripada presentasi pemodelan di dalam populasinya, karena kalau dilakukan representasi, pemodelan, dan planning itu nantinya akan memakan memori yang besar, kemudian prosesnya lambat, mahal, karena memori besar, proses lambat itu membutuhkan memori besar, makin banyak gerbang logika yang digunakan, makin lambat, ini masalah biaya waktu, dan juga outdated atau obsolete. Datanya dan keputusannya ini nanti akan tidak bisa terpakai untuk melakukan aksi. Ini satu contoh lagi. Ini yang dibuat oleh Rodney Brooks, robot Hengis. Kalau nggak Hengis atau Hengis sih kalau nggak salah ya. Saya lupa cara bacanya, Hengis Khan. Yang dimiliki kemampuannya oleh robot ini adalah berjalan melalui dataran yang tidak rata,
dan harus bisa mengikuti manusia. Ini dibuat selesai tahun 89. Kemampuannya, nah perilakunya adalah berdiri. Jadi untuk berdiri, robotnya harus bisa mengontrol posisi kaki dan gimana caranya mengangkat dan mengayun. Lalu berjalan secara sederhana. Lalu perilaku force balancing, jadi harus bisa menyeimbangkan dirinya berdasarkan informasi yang diterima dan berdasarkan ini karena datarannya lantainya tidak rata, jadi dia harus bisa menyeimbangkan diri. Kemudian mengangkat kaki kalau ketemu objek atau halangan. Jadi kalau ternyata di sini ada tangga, dia harus bisa mengangkat kakinya. Kemudian menghindari objek menggunakan whisker. Lalu stabilisasi menggunakan pitch, prowling, dan steer prowling. Ini bisa, arahnya bisa tidak hanya lurus, tapi bisa berbelok juga. Kemudian ada lagi yang menggunakan subsumption. Ini oleh Maja Matarik di perempuan tahun 93. Yang dibuat adalah ini cikal bakal swarm robot sebenarnya ya. Cuma mungkin masih multi-robot sistemnya. Untuk robot-robotnya ini, perilaku yang dimiliki adalah perilaku wandering, kemudian avoiding, menghindar, kemudian pick up, lalu homing. Jadi ini yang sekarang pun masih dilakukan untuk swarm robot. Gimana caranya robot dalam jumlah banyak, kemampuan masing-masing robot itu limited, jadi harus dibatasi, harus sederhana, tapi bisa meniru perilaku serangga sosial seperti semut, berayap, lebah di wandering, mencar kemana-mana, jalan, kemudian avoiding, jadi kalau menghindar kalau ketemu halangan, misalnya kalau semut ketemu air ya jangan dilewati. Kemudian pick up di sini dimisalkan ini wanderingnya untuk nyari makanan. Jadi pick up kalau ketemu makanan diambil, kalau udah ketemu makanannya baru balik pulang. Ini wandering perilaku yang paling dasar. Avoiding berikutnya, kemudian layer berikutnya pick up, dan layer yang terakhir yang paling susah itu balik pulang. Nah tadi kalau wandering kan jalannya asal aja. Nah gimana caranya dari setelah ketemu makanan dia harus bisa balik pulang. Kemudian ada lagi Tom and Jerry. Ya, seperti Tom and Jerry, kucing dan tikus. Meskipun dalam kenyataannya ada juga kucing yang temenan baik sama tikus. Kalau dilatih, Bu. Kalau Jadi kecil. di rumah saya, kebetulan kalau yang kucing-kucing di dalam rumah ada 10 sih. Itu pernah dulu sempat ada tikus masuk, tikus kecil yang tikus kerusak, itu langsung dikejar. Dan malah dimainin sampai mati. Digigit. Nah, kalau kalau kucing liar yang ada di luar rumah, ya meskipun ada yang suka makan ke rumah, kita kasih makan juga. Mungkin karena kurang juga ya, karena kita ngasih makannya cuma pagi sore aja, jadi nggak 3 kali seperti yang di dalam. Itu ada sebagian yang suka ngejar tikus untuk tambahan makanannya. Ada juga yang kalau kita ngasih makan, ada suka kita sisain nih, jadi kalau ada yang masih kurang, ada satu wadah besar kita taruh di halaman. Kalau ada tikus red ya, tikus got, ikut makan didiamin. Jadi kucing-kucingnya
malah nonton, ngediemin, bukannya ngejar. Nah, Kenapa ini ibu nggak diemin aja tikus kayak gitu ya, kesempatan justru itu. Ya pukul lah tikus. apa? Eh, sekarang udah nggak ada sih. Kadang ada di belakang rumah ini masih kebun Lama tikus kangkung tuh. sih. Jadi iya ada kebun kangkung, jadi kemungkinan dari situ. Karena kita ini juga beberapa saat hilang, tapi kadang suka ada lagi juga gitu. Memang hama, kita juga bingung. Ular juga suka masih ada sih di saya, di kompleks saya, ular kobra. Karena di belakang rumah saya ini kebun kangkung, yang sebelah sananya, jalan sana, itu awalnya tadinya penjagalan. Jadi biasanya jagal kan suka banyak ular juga. Dan jagalnya udah nggak ada, tapi ularnya masih ada sekarang. Tapi ularnya mungkin karena tikusnya lebih cepat ya perkembangan populasinya dibanding ular, ya mereka mungkin kewalahan juga ya. Dan kitanya juga kalau ketemu ular sama tikus mending bunuh ular duluan sih. Sebenarnya kenapa nggak biarin ularnya ngemakan tikus itu baru bunuh dua-duanya? Langsung udah dapat Masalahnya bunuh dua binatang masalahnya ya masalahnya kita kan nggak bisa mantau terus-terusan juga. Dan ularnya juga banyak ular kobra juga di sini. Jadi ya di rumah ibu banyak mending ular. di saya nggak di yang sebelah sana, jalan yang sebelah sana, di yang dekat masjid. Ya, di masjid itu ayah Kasihan saya orang yang sering mau sholat. nangkep itu. Aduh, kasihan Iya. orang yang mau sholat lagi tiba-tiba ada ular. Mudah-mudahan nggak masuk ke dalam sih, di luar aja. Cuma ya suka heboh juga. Ini perbandingan ukuran Tom sama Jerry-nya gimana yang robot? Bentar. Kalau kita bandingkan dari gambar ini, sepertinya yang Tomnya lebih besar sih dibanding yang Jerry, cuma tidak rasionya tidak yang seperti Tom and Jerry sebenarnya ya, kalau kita lihat nih. Oh ya, Kira-kira ini ini seperempatnya nih. kenapa ini robotnya nggak dinamain Meccano aja? Dinamain apa? Dinamain Meccano. Ya sih namanya aneh, Tom and Jerry. Kenapa kalau Meccano? Kan Meccano itu Karena robot yang ini, muncul di Tom and Jerry. Karena ini yang ditiru adalah ini, antara Tomnya ngejar Jerry atau Jerry-nya ngejahilin Tom. Nah ini kalau kita lihat. Jadi di sini yang dilakukan Tom Meccano ngejar juga Jerry. kan ngeluarin Jerry dari rumah. Ini yang dilakukan ya kita nggak tahu dia yang bikin MIT. Ini kalau kalian yang buat, kasih Bisa nama robot Meccano kayak dengan gitu, Tom robot main deh. gitu, bisa. In what logic behind that gitu? What is the logic gitu, Bu? Untuk apa bikin robot kayak gitu? Ini ya orang-orang MIT sebenarnya untuk nguji subsumption tadi yang diusulkan tadi, arsitektur subsumption. Bisa nggak sih kita niru seperti perilaku hewan nih robotnya? Yang tadi Hengis ini juga niru, kalau nggak salah anjing, jadi ngikuti tuannya. Oh ini niru serangga. Nah ini yang dicoba ditiru kucing dengan tikus. Cuma analoginya tikusnya ngeluarin cahaya, ini ada cahaya halogen di sini. Kemudian kucingnya nanti ngejar-ngejar cahaya itu.
Jadi nanti yang robot tikusnya ini saya nggak tahu, belum lihat videonya juga. Kalaupun masih ada videonya ya, nah ini sudah lama. Ini jalannya bisa acak, bisa kita pasang acak. Dia nanti ini yang robot kucingnya harus ngejar kemana sih ini arah cahayanya. Jadi yang dia lakukan adalah ngejar robot tikusnya. Jadi bikin ini untuk ngelihat perilakunya Robot kayak tikus ini kucing akan dan dipasang tikus cahaya nggak? gitu. Iya ini, Pasang lampu atau apa. ini nih. Ini nih, cahaya halogen ini. Nah, kemudian ini robot kucingnya dipasang sensor cahaya ini. Ada 3. Ya, awal-awal memang bikin robot yang untuk meniru perilaku makhluk hidup itu mungkin mirip seperti mainan ya. Jadi dulu pun saya TA, saya sampai S2 pun masih banyak omongan, ngapain sih riset kok ke robot? Robot kan cuma untuk mainan gitu. Karena mungkin ngelihatnya yang seperti ini kok bikinnya seperti ini sih? Apa gunanya? Ya ini sebenarnya untuk ngetes prinsip dasar tadi, arsitektur subsumption, bisa kepake enggak? Nah kalau bisa kepake di yang sederhana ini, baru nanti dipakai untuk sistem yang lebih kompleks, yang memang bermanfaat langsung bagi kita manusia, jadi nggak cuma untuk mainan seperti ini. Ini subsumption-nya. Ada karena mainan tikus yang diputar gitu terus jalan. Kenapa? Nah ya itu juga sebenarnya yang dipakai sih sama Jeff. Buat makan. Iya. Nah ini kalau kita lihat subsumption-nya seperti ini. Eksplorasi berdasarkan waktu, kemudian berbelok, kemudian balancing, karena di sini rodanya sebenarnya 2, tapi kemudian dipasang roda pasif untuk biar dia nggak nyeret jalannya, nggak keseret. Dan ini posisinya kanan atau kiri. Lalu ini yang robot tikusnya, ini sensornya, bump sensor dengan sensor cahaya. Kemudian di sini ada jalan random, eksplorasi. Kemudian kalau ketemu tikus, mengikuti cahaya. Kalau ketemu objek, menghindari. Kemudian dari 2 ini bisa dihubungkan juga ke play. Play maksudnya main dengan tikusnya. Dan nanti belok, sudut belokan di sini, balancing. Dan ini nanti posisi kiri kanan. Nah, untuk subsumption ini ada pro dengan kontranya. Jadi beberapa kritikus bilang kalau detail, karena subsumption itu kurang detail untuk masalah perancangan layernya. Nah ini yang akan menjadi kelemahan dari pendekatan subsumption. Sementara kritikus yang lain bilang kalau kurang detail tadi, itu justru jadi kekuatan karena mengizinkan kita untuk berinovasi dan berkreasi. Subsumption ini sudah digunakan di sistem mekatronika dan efektif.
dan merupakan arsitektur yang bisa mendemonstrasikan banyak sistem mekatronika yang sudah bekerja. Ini pro dengan kontranya dua ini. Kemudian keuntungan dari subsumption, kita bisa mendesain sistem secara increment, jadi secara bertahap. Karena secara bertahap, kita bisa menghindari masalah pendesain karena permasalahan kompleksitas dari tugasnya, kerumitan dari tugasnya. Kemudian membantu juga dalam proses pendesainan dan proses debuggingnya. Lalu untuk masalah robustness, kekokohannya, kalau level yang lebih tinggi gagal diselesaikan tugasnya, maka level yang lebih bawahnya ini bisa tetap bekerja tanpa terdampak dari level atasnya. Dan untuk masalah modularitas, setiap kompetensi, setiap perilaku tadi, beberapa perilaku untuk kompetensi yang setara itu bisa disatukan dalam satu layer, dan kompetensi yang berbeda itu dipisah ke layer yang lain. Jadi kita bisa memanage sistemnya dan memanage desainnya dan maintain-nya. Kemudian aturan dan layernya itu bisa kita gunakan lagi untuk sistem yang lain. Jadi kita buat sistem yang lain, jadi sistem A, tapi ternyata kita juga setelahnya bikin sistem B yang berbeda jauh dengan sistem A bentuknya, tapi ternyata aturan dan layernya itu bisa pakai aja. Meskipun untuk sistem yang berbeda dan tugas-tugas yang berbeda. Tinggal menyesuaikan saja, misalnya sensornya mungkin ada perbedaan, kita sesuaikan saja. Tapi prinsipnya masih bisa kita gunakan. Paling itu dari saya untuk pengenalan arsitektur kontrol reaktif dan subsumption yang mungkin bisa dipakai kalau sistemnya sudah kompleks. Kira ada yang ingin didiskusikan lagi nggak? Kalau nggak mungkin saya stop sharingnya. Bu, Ya. 15 menit itu apa ya, cukup nggak untuk semuanya gitu? Takutnya nanti UASnya keburu beres gitu. Ini kan kurang lebih estimasi ya 6-8 orang lah. Maksudnya 15 menit untuk satu orang. Cukup nggak? Untuk saya sih cukup, masalahnya maksudnya UASnya takutnya itu apa? Kalau yang terdaftar itu yang saya lihat dari yang ikut UTS itu 9 orang ya. Ya 15 kali 9 kali ya, 20. 25 lah, 25 kali 9 lah. Oke. Kok kelamaan ya? 2 jam lebih 15 menitan, Bu. Oh, 2 jam lebih. Cukup sih. Maksimum 3 jam kan? Nah itu kalau maksimum 3 jam ya udah oke aja. Saya sih. Takutnya apa kita nggak benda batas maksimumnya gitu. Ini kalau misalnya karena maksimum 3 jam berarti setengah 3 selesainya 17.30 setengah 6. Makanya tadi saya tawarin mau dimajuin atau enggak. Takutnya kesorean banget selesainya.
Yang lain setuju nggak kalau dimajuin? Saya cek dulu jadwal saya. Oh enggak, minggu depan deh. Jadi sekarang kalau mau ini tetap apa maksudnya? Kalau mau diskusi untuk masalah UAS boleh. Ini nggak saya tutup, ini nanti silakan kalian tutup. Cuma saya tinggal duluan ya, leave duluan. Ini rapatnya Eh, sudah mulai nih. Ya, Maranatha Iya, Bu, nggak mulainya apa-apa, Bu. 28 Juni UASnya. ujiannya. Iya UASnya. Oke. Jadi nyantai. Ini tadi mungkin saya stop nih. Record.